Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. Setelah menyingkirkan pedang terbang itu, Wang Lin berdiri dan berjalan menuju jembatan batu tanpa ragu-ragu. Terdengar tornado itu melolong saat bergegas mengikutinya. Meski jembatan ini terlihat biasa saja, namun pemandangannya segera berubah dan panjang jembatan itu menjadi 1000 kaki saat Wang Lin menginjaknya. Tampak sebuah pusaran muncul di sisi jembatan lain. Mata Wang Lin berbinar saat melihat ini. Dia berpikir sejenak sebelum mengulurkan tangan dan makhluk kecil itu mendarat di telapak tangannya. Dia segera melemparkan makhluk kecil itu seperti anak panah menuju pusaran. Namun setelah makhluk kecil itu terbang sejauh 100 kaki, sambaran petir ungu secara akurat mendarat di makhluk kecil itu dan mengubahnya menjadi debu. Ekspresi Wang Lin masih tetap sama. Jika tidak ada batasan di sini, maka dia bisa terbang melintasinya tanpa masalah apapun. Namun dia hanya bisa bergerak perlahan dan tanpa akselerasi mendadak. Dia melihat ke jembatan sepanjang 1000 kaki dan menarik nafas dalam-dalam lalu melangkah maju. Wang Lin tetap fokus pada setiap langkahnya. Pada langkah tertentu, dia tiba-tiba dikelilingi kabut dan tornado di belakangnya menghilang. Iblis kedua juga menghilang bersama dengan tornado. Bahkan koneksi di antara mereka juga diblokir oleh kekuatan misterius, sehingga Wang Lin sama sekali tidak bisa mendeteksinya. Wang Lin ingin melihat ke belakang, tetapi saat dia hendak berbalik, dia tiba-tiba berhenti. Wajah Wang Lin mencibir saat dia merenung. Lalu dia terus berjalan ke depan, sehingga jaraknya hanya sekitar 100 kaki lagi. Tiba-tiba ada raungan menggelegar yang terdengar di belakang Wang Lin dan menyebabkan jembatan di depannya berguncang. Wang Lin segera menstabilkan tubuhnya. Dia tahu bahwa suara gemuruh ini adalah auman naga. Saat ini napas amis dan panas berhembus di punggungnya. Wang Lin mengendalikan dirinya untuk tidak memeriksanya dengan kekuatan jiwanya. Bagaimanapun, jembatan ini disebut jalan tanpa jalan kembali. Artinya, sekali seseorang menginjaknya, maka mereka tidak dapat kembali lagi. Bukan saja dia tidak bisa kembali, tetapi dia bahkan tidak bisa menoleh. Pada akhirnya, semuanya harus mengikuti kata-kata itu, atau dia akan mati di sini seperti makhluk kecil itu. Meskipun dia tidak bisa menoleh atau memeriksa dengan kekuatan jiwanya, namun dia tahu bahwa jika dia merasakan panas ini, maka itu berarti naga telah membuka mulut besarnya dan berada tepat di belakangnya. Wang Lin sangat terkejut, tetapi dia tidak panik. Dia berpikir tidak mungkin naga itu muncul di belakangnya, dan itu pasti semacam ilusi. Tepat pada saat ini, cahaya merah menyala di bahu kanannya yang membuat pupil matanya mengecil. Dia dengan jelas melihat bahwa cahaya merah itu adalah lidah naga yang bercabang. Dia menoleh ke samping dan menemukan zat lengket yang mengeluarkan bau aneh di bahunya, sehingga dahinya mengeluarkan keringat. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam dan mulai tenang. Langkahnya masih mantap saat dia berjalan maju dengan lembut. Lidah bercabang terus melintas di tubuhnya dan pakaiannya berkibar karena nafas panas. Tiba-tiba niat membunuh yang kuat muncul di belakangnya. Wang Lin melihat pakaiannya yang mengepak dan tersenyum mengejek. Jika sebelumnya dia masih sedikit ragu, apalagi setelah melihat zat lengket di bahunya. Namun setelah melihat bajunya mengepak seperti ini, dia yakin bahwa ini hanyalah ilusi. Alasannya adalah makhluk di belakangnya seharusnya adalah binatang buas yang sunyi. Biasanya, hanya dengan satu hembusan nafas akan membuatnya terbang jauh. Tetapi sekarang itu hanya bisa membuat pakaiannya mengepak.
Wang Lin terlihat sangat bertekad dan tidak peduli suara atau gerakan apapun yang ada di belakangnya. Dia tetap berjalan ke depan dengan tenang. Pada saat ini, naga merah mengeluarkan raungan yang keras dan berusaha melahapnya. Wang Lin bisa melihat naga itu datang dari sudut matanya, tetapi dia tidak panik dan terus berjalan ke depan dengan tenang. Saat naga itu melahapnya, itu langsung berubah menjadi kepulan asap. Wang Lin telah berjalan sejauh 900 kaki dan hanya tinggal 100 kaki lagi. Tetapi pada saat ini, dia mendengar suara batuk yang pelan. Batuk ini sangat lembut, tetapi di telinga Wang Lin itu seperti guntur yang menggelegar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti. Tubuhnya gemetar dan dua aliran air mata mengalir di wajahnya. Suara batuk itu terus berlanjut. Wang Lin tahu bahwa semua ini hanyalah ilusi dan palsu, tetapi dia masih memiliki keinginan untuk berbalik dan melihatnya. Tiju, berbaliklah dan biarkan ayah melihatmu. Suara familiar itu memasuki telinganya, menyebabkan Wang Lin mengepalkan tinjunya dan menutup matanya. Ketika dia membukanya lagi, matanya dipenuhi tekad dan dia mulai berjalan maju lagi. Tiju, ibu hanya ingin melihat anak ibu. Bagaimana kamu bisa begitu kejam sampai tidak mau menoleh? Wang Lin menutup matanya lagi. Tubuhnya bergetar di setiap langkah, tetapi dia terus maju tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian, dia sampai di ujung jembatan batu. Sepanjang 100 kaki terakhir ini, suara orang tuanya tidak pernah berhenti. Ketika sampai di ujung jembatan, suara orang tuanya menghilang. Raungan tornado kembali terdengar dan dia mendapatkan kembali hubungannya dengan iblis kedua. Setelah merenung lama, dia mengeluarkan batu giok yang diberikan Limuan padanya dan mengaktifkannya. Itu langsung menutupi tornado di belakangnya dan mereka memasuki pusaran bersama-sama. Apa yang muncul di hadapannya ketika dia keluar dari pusaran adalah sebuah gunung besar yang tertutup awan. Itu sangat tinggi sehingga mustahil untuk melihat semuanya. Setelah melihat gunung itu, Wang Lin terkejut, tetapi dia segera menyadari bahwa jalan tanpa jalan kembali jelas bukan ujian kedua. Kalau tidak, bagaimana mungkin semua ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Kaisar kuno dan Duan Muji tentang perlunya mantra kematian. Dia terus melihat ke arah gunung dan menebak mungkin ini adalah percobaan kedua yang sebenarnya. Dia segera menyebarkan kekuatan jiwanya dan matanya segera menyusut. Jelas dia melihat ada batasan yang rusak di kaki gunung dengan kilatan cahaya merah di sekitarnya. Wang Lin merenung sejenak sebelum berjalan menuju gunung. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat yang dibatasi. Pembatasan tersebut jelas telah dihancurkan oleh seseorang, meninggalkan lubang yang cukup besar untuk dilewati oleh satu orang. Dia kemudian melihat ke arah puncak gunung dan segera menjadi sangat berhati-hati karena dia yakin ada seseorang di depannya. Tidak ada apapun di sini selain gunung ini. Artinya, gunung inilah yang menjadi kunci ujian kedua ini. Pilihannya pun hanya satu, yaitu mendaki ke puncak gunung ini. Bagi manusia fana, mendaki gunung seperti ini akan menjadi tugas yang sangat sulit. Namun bagi seorang kultivator, itu tidak sulit sama sekali. Dengan pengalaman Wang Lin di sini sejauh ini, pasti ada batasan yang mencegahnya terbang. Jadi dia harus berjalan mendaki gunung. Setelah merenung sebentar, Wang Lin berbalik dan melihat tornado. Dia melambaikan tangannya dan tornado mulai bergabung membentuk tornado besar. Wang Lin segera melompat menuju tornado. Saat ini Wang Lin berdiri di dalam tornado. Dia segera mengirimkan perintah dan tornado raksasa itu langsung bergerak maju. Tepat setelah mereka melewati batasan tersebut, Wang Lin melihat dengan kekuatan jiwanya bahwa batasan tersebut kembali normal. Jika batasannya bisa pulih,
maka dia tidak bisa membiarkan orang di depannya membuka jalan untuknya seperti yang dia lakukan di ujian pertama. Memikirkan hal ini, jiwa yang tak terhitung jumlahnya dari makhluk kecil bergabung bersama di bawah kendali Wang Lin dan langsung menyebar. Dia dengan hati-hati mengendalikan jiwa yang kuat ini untuk memeriksa area sekitarnya. Hatinya tenggelam saat mengetahui fakta bahwa tempat ini dibatasi sepenuhnya. Tidak salah jika menyebut tempat ini sebagai gunung pembatas. Lupakan tentang mendaki lurus ke atas. Jika hanya satu langkah yang salah, maka itu akan langsung memasaknya. Setelah merenung sebentar, dia keluar dari tornado raksasa. Dia mengeluarkan tas penyimpanannya, kemudian tornado bersama dengan iblis kedua segera memasukinya. Tas penyimpanan ini tidak menampung barang, tetapi dapat menampung makhluk hidup di dalamnya. Setelah makhluk kecil itu masuk ke dalam tas, dia mengikat tas itu ke pinggangnya dan menarik nafas dalam-dalam sebelum mulai berjalan ke depan. Kekuatan jiwanya terus menyebar dan mengamati ke sekeliling dengan cermat. Saat dia menggunakan jiwa makhluk kecil itu untuk mengkondisikan area tersebut, dia menemukan celah di antara batasan. Namun lubangnya terlalu kecil untuk dilalui oleh tornado raksasa dan penghalang di sekitarnya masih berfungsi, sehingga akan aktif jika disentuh. Inilah sebabnya dia menyerah pada gagasan menggunakan tornado raksasa untuk mencapai puncak gunung. Dengan kepribadian Wang Lin, dia tidak mungkin membuat taruhan dengan mudah, terutama ketika hal-hal itu dapat mempertaruhkan nyawanya. Namun menurut analisis Wang Lin, jika Bongkok Meng dan lainnya dapat meninggalkan tempat ini 1000 tahun yang lalu, itu berarti ada susunan transfer di sini. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka berempat berani datang ke sini lagi? Sayangnya, si Bongkok Meng tidak membawa apapun di tasnya yang berisi informasi tentang tempat ini. Saat ini, mata Wang Lin berbinar. Dia percaya jika dia bisa mendapatkan benda warisan itu, maka dia bisa menemukan jalan keluar dari sini. Setelah melihat ke sekeliling, Wang Lin berjalan ke depan. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba berhenti sambil melihat ke sebuah batu besar di kejauhan. Batu ini memancarkan gelombang energi spiritual. Wang Lin mengambil beberapa langkah ke samping dan berjalan berkeliling. Saat ini, langit telah gelap. Itu menimbulkan perasaan tertekan seperti batu raksasa di hati seseorang. Wang Lin dengan hati-hati berjalan melewati celah antara dua batasan sebelum menghela napas lega. Dia membutuhkan waktu beberapa jam untuk melewati jarak 300 kaki. Tentu saja dia harus memastikan bahwa tidak ada masalah pada setiap langkahnya. Kemudian dia mendongak ke atas gunung yang sepertinya tidak pernah berakhir. Dia bertanya-tanya, berapa tahun yang dibutuhkannya untuk mencapai puncak gunung jika dia terus berjalan dengan kecepatan seperti ini. Dia segera menghela napas berat. Pada ujian pertama, dia berhasil melewatinya karena keberuntungan. Namun sepertinya sekarang dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Setelah Wang Lin merenung sebentar, wajahnya menjadi gelap. Dengan hanya tingkat kultivasi formasi inti, maka akan terlalu bahaya di sini. Tetapi jika dia kembali, maka itu akan menjadi lebih berbahaya. Jika dia ingin hidup, maka dia harus memaksakan diri untuk maju. Wang Lin merenung sebentar dan kemudian matanya berbinar. Dia tidak terus maju, melainkan berbalik dan dengan hati-hati melewati celah di antara dua batasan tersebut. Dia terus berjalan kembali hingga tiba di kaki gunung lagi. Di bagian paling bawah gunung, dia berlutut dan mempelajarinya dengan cermat. Ini adalah sepetak rumput yang lebarnya sekitar 12 kaki. Ada banyak rerumputan seperti ini di kaki gunung, tetapi rerumputan di bagian atas gunung lebih sedikit. Pada pandangan pertama, tidak ada yang istimewa darinya. Tetapi ketika Wang Lin melihat lebih dekat, dia dapat melihat bahwa rumput di sini mengandung tatanan misterius.
Wang Lin dengan hati-hati memeriksa setiap helai rumput. Ketika selesai, dia mencatat temuannya di dalam sebuah batu giok. Selama waktu 3 hari ini, dia mencatat detail setiap helai rumput. Dia ingin menggunakan ini untuk menemukan cara menembus batasan tersebut. Wang Lin tahu bahwa jika dia mencoba menerobos dengan paksa, maka tidak akan ada harapan baginya untuk mencapai puncak. Tentu saja ini akan menjadi tugas yang mustahil baginya. Selain itu, semakin tinggi seseorang mendaki, maka semakin kuat pula pembatasannya. Akan ada titik di mana tidak ada cara untuk mengatasi pembatasan tersebut. Jika dia tidak mempersiapkan diri, maka dia pasti akan mati. Jika dia ingin lulus ujian ini, maka dia harus belajar mengendalikan gerakan di gunung ini. Semakin dia memahami tentang sayap, semakin tinggi peluangnya untuk bertahan hidup. Inilah sebabnya Wang Lin kembali turun dan mulai mempelajarinya secara mendetail. Pembatasannya sangat berbeda dengan formasi. Formasi menggunakan metode yang sangat spesifik untuk menciptakan efek yang sangat spesifik. Komponen yang digunakan dalam satu formasi sangatlah kompleks. Jika seseorang mencoba mempelajarinya dengan paksa, maka mereka hanya akan memperoleh pemahaman dasar. Pembatasan dianggap sebagai jenis formasi, hanya saja kekuatannya jauh lebih fleksibel. Itu dapat berubah berdasarkan keinginan penggunanya. Bisa dikatakan itu mirip dengan kekuatan jiwa. Kultivator yang kuat dapat menetapkan batasan hanya dengan kekuatan jiwa mereka. Bahkan itu dapat bertahan hingga ratusan atau ribuan tahun. Selama kekuatan jiwa tidak dihancurkan, maka pembatasan itu akan tetap aman. Kadang-kadang, bahkan jika penggunanya sudah mati, kekuatan jiwa dalam satu batasan akan membentuk kesadarannya sendiri dan terus mempertahankan batasan tersebut. Batasan ini selalu berubah dan hampir tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya sepenuhnya. Sebenarnya ada 2 cara untuk melewatinya. Yang pertama adalah menerobos dengan paksa, tetapi itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Metode kedua adalah dengan menelitinya. Setelah memahami prinsip dan aturannya sampai tingkat tertentu, maka secara alami seseorang dapat membuka pembatasan tersebut. Setelah mencatat batasan pertama pada batu giok, dia dengan cermat mempelajari apa yang telah dia rekam. Untungnya, dia mempelajari dasar-dasar formasi selama dia menjadi pemangsa jiwa. Jadi dia tidak sepenuhnya tersesat saat mempelajarinya. 10 hari kemudian, ketika Wang Lin sedang menatap area ini, tangan kanannya tiba-tiba meraih rumput. Rerumputan kemudian mulai bergerak. Namun Wang Lin sepertinya sudah melihat ini datang dan bergerak bersama rumput. Tangan kanannya bergerak ke kiri, lalu bergerak ke kanan, dan tangan lainnya ikut bergerak. Sekilas, sepertinya dia bergerak tanpa pola apapun. Namun jika dilihat lebih dekat, dia bergerak selaras dengan rerumputan. Hanya dalam beberapa saat, kecepatan gerakan tangan kanannya telah mencapai batas tertentu dan mulai menciptakan bayangan. Seringkali ketika satu bayangan muncul, bayangan sebelumnya menghilang. 10 napas kemudian, keringat muncul di dahinya dan dia benar-benar terlihat fokus. Dia dengan cepat menarik kembali tangan kanannya dan seberkas cahaya merah pun muncul. Saat dia menarik tangan kanannya, itu benar-benar mati rasa. Wang Lin memandang ke arah rumput. Itu sudah kembali normal tanpa ada yang keluar dari tempatnya. Pembatasan di sini akan membunuh siapa saja yang mencoba masuk. Jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang cukup tinggi untuk menerobos dengan paksa, maka cahaya merah itu akan muncul dan mengejar orang tersebut hingga membunuh mereka. Setelah mempelajari pembatasan tersebut selama beberapa hari, Wang Lin memperoleh pemahaman dasar tentangnya. Dia telah melakukan eksperimen seperti ini lebih dari 10 kali dalam beberapa hari terakhir. Dia hanya bisa bertahan 3 nafas saat pertama kali mencoba, dan dia akan terluka oleh cahaya merah saat melakukannya.
Sekarang dia bisa bertahan 10 nafas dan mampu menghentikan cahaya merah. Wang Lin percaya bahwa jika dia punya sedikit waktu lagi, maka dia akan mampu menerobosnya. Ini berarti bahwa jika dia benar-benar memasuki batasan tersebut, dia dapat bertahan selama 10 nafas. Dan jika dia meninggalkannya dalam periode 10 nafas itu, bahkan cahaya merah pun tidak dapat menghentikannya. Saat ini Wang Lin menjadi bersemangat. Meskipun pembatasan ini adalah yang paling sederhana di gunung ini, namun dia yakin telah menemukan jalan yang benar. Selama dia melanjutkan jalan ini, maka bukan tidak mungkin untuk meninggalkan tempat ini. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.